إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allahu azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pada hadis yang ke-11 dan kita tambahkan dengan hadis yang ke-15 dari Babul Adab di dalam Kitabul Jami', di mana kedua hadis ini akan mengupas sebagian di antara adab makan dan minum. Akan berbicara tentang larangan makan minum dengan berdiri serta makan minum menggunakan tangan kiri. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dibawakan oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala, beliau mengatakan, wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yashrabanna ahadum minkum qa'ima, akhrajahu Muslim. Masih dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, la yashrabanna, jangan sekali-kali engkau atau salah seorang kalian minum. La yashrabanna ahadum minkum, jangan sekali-kali salah seorang kalian minum qa'ima, dengan cara berdiri. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ikhwani fillah rahimakumullah, maka di dalam hadis ini terdapat larangan untuk minum dengan cara berdiri. Dan larangan ini ditegaskan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, diperkuat menggunakan kata penegas, yaitu di sini menggunakan nun bertasydid, la yashrabanna. Minum sendiri dalam bahasa Arab menggunakan kata yashrabu, tetapi di sini ada nun bertasydid di akhirnya, dan ini kalau dalam bahasa Arab menunjukkan penegasan, ya, menunjukkan penegasan. Jadi bukan sekedar larangan biasa, tetapi dia adalah larangan yang ditegaskan, ya, larangan yang tegas. La yashrabanna ahadum minkum, jangan sekali-kali salah seorang kalian minum qa'ima, dengan cara berdiri. Kemudian ikhwani fillah rahimakumullah, larangan ini
akan semakin kita lihat penegasannya kalau kita melihat kelanjutannya. Ada kelanjutan dari hadis ini yang tidak dibawakan oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala, yaitu dikatakan faman nasiya falyastaqi. Siapa yang lupa, ya, tiba-tiba tidak sengaja, lupa, tidak sadar, dia minum dengan cara berdiri. Faman nasiya, siapa yang lupa lalu dia minum dengan cara berdiri, falyastaqi, hendaklah dia muntahkan. Falyastaqi, dia muntahkan, dia sengaja memuntahkan apa yang sudah dia minum tersebut. Nah, kalau di dalam pembahasan kitab puasa kan, kita mengetahui bahwa muntah kalau disengaja hukumnya membatalkan, kalau tidak disengaja tidak membatalkan. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dulu pernah dikasih makanan oleh mantan budaknya atau budaknya. Setelah itu si budak ini menyampaikan bahwa makanan tersebut adalah hasil dulu dia ketika masih masa jahiliyah, hasil dia bertenung atau berdukun. Dia pura-pura sebagai orang yang ahli gaib. Kemudian orang bertanya kepada dia dan dikasih imbalan. Nah, hasilnya itu diberikan kepada Abu Bakar dalam bentuk makanan. Maka Abu Bakar langsung memasukkan jarinya ke dalam mulut, memaksa agar terjadi muntah, agar makanan yang sudah masuk itu dimuntahkan. Ini gambaran ya sengaja muntah. Jadi kaum muslimin rahimakumullah, Nabi mengatakan man nasiya faman nasiya falyastaqi. Siapa yang lupa sehingga dia minum dengan cara berdiri, falyastaqi, hendaklah dia muntahkan. Ya. Lakukan sesuatu sehingga minuman yang sudah masuk ini dikeluarkan. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, maka di sini sangat terasa penegasan larangan minum dengan cara berdiri. Dan di dalam hadis yang lain, ya, di dalam riwayat yang lain disebutkan Nabi SAW beliau bersabda, "Lau ya'lamul ladzi yashrabu wa huwa qa'imun ma fi batnihi lastaqa'a." Seandainya orang yang minum dengan cara berdiri, dia tahu ya tentang air yang masuk ke dalam perutnya tersebut, dia minum dengan cara berdiri dan dia mengerti seperti apa sebenarnya air yang masuk ke dalam perutnya ketika dia minum dengan cara berdiri, lastaqa'a, dia pasti akan muntahkan. Dia akan paksa air itu keluar kembali. Hadis ini riwayat Imam Ahmad. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, maka berangkat dari sini ya, seperti tadi kita bisa menyimpulkan bahwa minum dengan cara berdiri hukumnya dilarang. Hukumnya dilarang. Sampai di sini kita sepakat tentang hukumnya dilarang. Tetapi ikhwani fillah rahimakumullah, muncul pertanyaan berikutnya, larangan di sini apakah dia menunjukkan pengharaman ataukah menunjukkan hukum makruh? Ya. Karena larangan itu bisa jadi larangan yang sifatnya harus ditinggalkan, berarti itu haram, berdosa orang yang mengerjakannya, atau dia adalah larangan yang sifatnya anjuran, yang sifatnya afdol, dan ini yang disebut dengan hukum makruh. Maka kaum muslimin rahimakumullah, Ibnu Hazm rahimahullahu taala beliau sendiri mengatakan larangan di sini menunjukkan hukum haram. Larangan di sini menunjukkan hukum haram.
Ketika dikatakan haram, tentunya berdosa orang yang mengerjakannya. Ya. Dan apa yang dianut atau pendapat yang dipegang oleh Ibnu Hazm di sini diikuti oleh Al-Imam As-San'ani rahimahullahu taala di dalam kitab Subulus Salam, ya, syarah kitab Bulughul Maram juga. Tetapi kaum muslimin rahimakumullah, jumhur ulama, jumhur artinya mayoritas ulama, mereka berbeda dengan pendapat Ibnu Hazm rahimahullahu taala. Mereka, ya, lebih memilih bahwa larangan di sini bukan menunjukkan hukumnya haram. Bukan menunjukkan hukum haram. Karena apa kaum muslimin rahimakumullah? Kenapa jumhur ulama, mayoritas ulama, mereka keluar dari hukum haram yang kalau kita perhatikan, ya, redaksi larangan Nabi sangat tegas, sangat jelas kepada larangan tersebut. Dijelaskan para ulama disebabkan karena ada beberapa hadis yang hadis itu adalah hadis perbuatan Nabi, hadis fi'liyah. Karena hadis itu, ya, ada hadis ucapan, ada hadis perbuatan, ada hadis berupa pengakuan. Ya. Ada beberapa hadis yang menerangkan bahwa Nabi SAW minum berdiri. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas. Sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma pernah mengatakan, dan ini hadis Bukhari Muslim. Kalau tadi adalah hadis Muslim, bahwa Nabi pernah atau dia pernah mengatakan, syariban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qa'iman min zamzam. Nabi pernah minum air Zamzam sambil berdiri. Ketika musim haji, setelah tawaf ada sunnah minum air Zamzam. Nah, di sana Nabi kita alaihi salatu wassalam, kata Ibnu Abbas, beliau minum air Zamzam dengan berdiri. Kemudian dari seorang tabi'in yang bernama An-Nazal bin Sabrah, dia berkata, utiya Aliyun radhiyallahu anhu ala babir rahbah bima'in. Pernah Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu diberikan air minum di pintu Ka'bah. Di pintu utama Ka'bah itu Ali bin Abi Thalib disuguhi air minum, dan disebutkan bahwa itu berdasarkan permintaan Ali bin Abi Thalib. Dia sengaja berdiri di pintu utama, pintu besarnya, dan minta air minum. Fasyariba qa'ima. Lalu Ali bin Abi Thalib minum dengan cara berdiri, minum sambil berdiri. Faqala, lalu beliau mengatakan, inna nasan yakrahu ahaduhum an yashraba wa huwa qa'im. Sungguh orang-orang menganggap makruh atau menganggap, dan kata makruh kalau di zaman dahulu menunjukkan hukum haram, ya. Sesungguhnya orang-orang, kata Ali bin Abi Thalib, orang-orang merasa haram atau makruh kalau dia minum dengan cara berdiri. Wa inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sementara aku sendiri pernah melihat Rasulullah sallam fa'ala kama ra'aitumuni fa'altu. Aku pernah melihat Nabi melakukan seperti yang aku lakukan sekarang ini. Ya, Nabi pernah
melakukan perbuatan seperti yang kalian melihatku melakukannya hari ini. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, tentu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika melakukan perbuatan ini sengaja melakukannya di hadapan orang banyak, bukan main-main. Tidak akan melakukannya berdasarkan keraguan, tapi dia melakukan itu ingin menjelaskan kepada orang banyak bahwa Nabi pun pernah melakukan yang seperti ini, minum dengan cara berdiri. Ya. Dan di sebagian hadis lagi disebutkan Nabi pernah datang ke rumah seorang wanita, kemudian seorang perempuan bersama beberapa sahabat lalu minum dari tempat air minum yang dia tempatnya tinggi, ya. Wadah tempat penyimpan air minumnya ditempatkan di tempat tinggi. Kemudian Nabi minum dari wadah tersebut sambil berdiri. Nah, ikhwan fillah, berdasarkan beberapa hadis ini yang semuanya adalah perbuatan Nabi, yang semuanya adalah perbuatan Nabi SAW yang dia bertentangan dengan sabda beliau. Ya, kesannya tampaknya berbeda dengan apa yang beliau ucapkan. Sehingga kaum muslimin rahimakumullah, dari sini jumhur ulama kemudian tidak berani mengatakan minum dengan cara berdiri itu hukumnya haram. Karena Nabi sendiri melakukannya dengan cara berdiri atau minum dengan cara berdiri. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, sehingga para ulama di dalam menyikapi beberapa hadis ini yang kelihatannya tampaknya saling bertentangan, dan kita sebagai kaum muslimin tentunya akan atau kita memiliki keyakinan tidak mungkin, ya, dalil-dalil dalam agama baik itu Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi SAW, dia akan saling bertentangan, tidak mungkin. Baik antara Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan hadis, atau hadis dengan hadis yang lain, tidak mungkin akan bertentangan. Lalu bagaimana para ulama kita menyikapi hadis-hadis ini yang kesannya, yang kelihatannya saling bertentangan? Maka sebagian ulama kita mengatakan bahwa larangan minum berdiri itu telah dimansuh. Telah dimansuh. Apa arti dimansuh? Telah dibatalkan, telah dihapus. Dan di dalam agama kita ada istilah hukum dimansuh, hukum yang lebih awal dibatalkan oleh hukum yang datang belakangan. Misalkan, ya, di awal Islam salat itu menghadap Baitul Maqdis, menghadap Palestina. Kemudian belakangan kiblat itu diubah menghadap Ka'bah, sehingga di Madinah itu ada Masjid Qiblatain. Ada masjid yang dikenal dengan Masjid Qiblatain, masjid dua kiblat. Maksudnya di sana dulu pernah terjadi peristiwa, ya, para sahabat sedang sholat subuh menghadap Baitul Maqdis, membelakangi Ka'bah. Lalu datang informan ya, pemberi informasi bahwa kiblat itu sudah diubah dari Baitul Maqdis menuju Masjidil Haram Ka'bah. Maka serta merta mereka yang sedang sholat subuh ini balik arah, ya, yang tadinya ngadap utara menuju Baitul Maqdis, kemudian berbalik menghadap selatan, menghadap Masjidil Haram. Tapi ikhwan fillah, itu contoh adanya nasakh, pembatalan hukum yang terdahulu dengan hukum yang datang belakangan. Kata para ulama bahwa hadis-hadis yang menyebutkan larangan minum berdiri itu dimansuh, dibatalkan oleh hadis-hadis di mana Nabi minum berdiri. Apalagi peristiwa haji itu kan peristiwa di tahun terakhir sebelum Nabi meninggal dunia, ya. Dan termasuk
yang mengambil pendapat ini adalah Syekh bin Baz rahimahullahu taala, sehingga mereka mengatakan minum dengan berdiri itu hukumnya boleh karena larangannya sudah dihapuskan. Tapi ini masih pendapat sebagian ulama. Sebagian ulama lagi kaum muslimin rahimakumullah, mereka mengatakan larangan minum dengan berdiri itu tidak pernah dihapuskan. Lalu bagaimana dengan perbuatan-perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mereka mengatakan perbuatan Nabi minum dengan berdiri itu adalah khususiyat beliau. Itu adalah kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan kita pun mengenal memang ada beberapa hal yang itu merupakan keistimewaan Nabi yang tidak bisa ikut dilakukan oleh umatnya. Contohnya apa? Contohnya menikah lebih dari 4. Nabi kita alaihi salatu wasallam meninggal dunia, beliau meninggal dunia meninggalkan 9 istri. Total istri beliau ada 11. 2 diantaranya meninggal duluan, Khadijah dan Zainab binti Khuzaimah. Apakah kita boleh ikut melakukannya? Tidak boleh, karena itu adalah kekhususan Nabi. Berdasarkan ayat fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna aw thulatha wa thulatha wa ruba. Kita ini maksimalnya 4. Adapun lebih dari itu maka itu kekhususan Nabi. Nah, ikhwan fillah, sebagian ulama kita mengatakan bahwa minum dengan cara berdiri ini adalah kekhasan Nabi, keistimewaan Nabi, dan kita tidak bisa ikut di dalamnya. Tetapi kaum muslimin rahimakumullah, ini adalah pendapat yang lemah. Kenapa? Karena untuk menyatakan sesuatu sebagai kekhususan Nabi butuh dalil. Sementara Ali bin Abi Thalib sendiri kita lihat, ya, Ali bin Abi Thalib sendiri dengan tegas, ya, dengan tersirat mengatakan itu bukan kekhususan Nabi. Makanya Ali bin Abi Thalib di tengah kerumunan banyak orang, dia sengaja minum dengan cara berdiri, menerangkan bahwa ini, ya, tidak serta-merta hukumnya haram seperti yang diketahui oleh banyak orang, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, golongan ketiga di antara ulama kita, mereka berusaha untuk menggabungkan, mengkompromikan di antara dalil-dalil ini dengan mengatakan bahwa larangan yang ada itu menunjukkan hukum makruh. Larangan yang ada menunjukkan hukum makruh. Sedangkan perbuatan Nabi alaihi salatu wassalam itu menunjukkan hukum boleh ketika ada hajat, ketika ada kebutuhan, dan ketika ada kondisi-kondisi yang memang tidak memungkinkan atau akan kesulitan, akan kesukaran kalau kita memaksakan diri, mengharuskan diri untuk minum dengan cara duduk, ya. Seperti di kala keramaian, di saat keramaian di pelataran Ka'bah untuk minum air Zam-Zam, orang ramai, hilir mudik lalu lalang. Maka Nabi di situ minum dengan cara berdiri. Ya. Ketika tempat minumnya tinggi, Nabi minum berdiri. Ya. Jadi ikhwan fillah, pendapat ketiga ini mengatakan larangan-larangan yang ada itu dibawa kepada hukum makruh. Dan sesuatu yang makruh tidak akan lagi makruh kalau ada hajat, kalau ada kebutuhan, lebih-lebih kondisinya mendesak. Ya. Dan ini adalah pilihan jumhur ulama kita. Dan kata para ulama juga di antara hujah mereka bahwa larangan-larangan yang kaitannya dengan adab, kaitannya dengan kesopanan
maka hukum asalnya dibawa kepada hukum makruh. Jadi ada kaidah fikih ya, kaidah fikih, larangan-larangan kalau itu kaitannya dengan adab, kaitannya dengan kesopanan, maka hukum asalnya dibawa kepada hukum makruh. Beda dengan perkara-perkara ibadah atau hal lainnya yang di luar adab dan kesopanan, maka larangan hukum asalnya dibawa kepada hukum haram. Tapi ikhwan fillah rahimakumullah, dan pendapat ini yang dikuatkan oleh Imam Al-Khattabi, Ibnu Jarir At-Tabari, Ibnu Battal, Imam Nawawi, dan lain-lainnya. Dan pendapat ini juga yang dikuatkan oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Tapi ikhwani fillah rahimakumullah, sehingga pendapat ketiga inilah yang dikuatkan oleh penulis kitab, bahwa minum dengan cara berdiri dilarang, dan larangan itu menunjukkan hukum makruh. Sedangkan perbuatan-perbuatan Nabi yang beliau minum dengan cara berdiri di beberapa keadaan, di beberapa momen, bahwa itu menunjukkan hukum boleh, apalagi ketika dibutuhkan, apalagi kondisi-kondisi yang mendesak. Lebih-lebih Nabi kita alaihi salatu wasallam butuh menjelaskan ini, maka beliau pun minum berdiri untuk menjelaskan bahwa hal itu hukumnya boleh, hal itu tidak sampai kepada hukum haram. Nah, ikhwan fillah, berikutnya dibawakan di sini perkataan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, bahwasanya anna aktsara syurbihi kana wa huwa qa'id, bahwa kalau kita melihat di sebagian besar yang dilakukan oleh Nabi ketika minum, beliau minum dengan cara duduk. Adapun beliau minum dengan cara berdiri itu langka kejadiannya, terjadi hanya pada momen-momen tertentu saja. Bahkan hadis yang berbicara tentang itu hanya 3 kalau tidak salah, ya. Hanya 3 atau dekat dari itu hadis yang berbicara tentang Nabi minum berdiri. Adapun kondisi umum, kondisi yang lazim dilakukan oleh Nabi SAW, beliau minum dengan cara duduk. Sehingga payam bagi lil muslim an yahris ala ma kana hadiyan mu'tadan lin nabi. Sehingga seorang muslim dia mestinya gigih berusaha untuk mengikuti sesuatu yang merupakan kebiasaan Nabi. Fa innahu huwal afdal wa huwal akmal. Karena apa yang beliau lakukan di keseringannya itu yang lebih afdal, itu yang lebih sempurna. Fa in syariba qa'iman ahyanan aw li hajatin fala ba'sa insyaallah. Sehingga kalau dia kadang-kadang minum berdiri atau dia minum berdiri karena suatu keperluan, fala ba'sa insyaallah, maka hukumnya tidak mengapa. Ya. Jadi hukum asalnya kita minum dengan cara duduk. Dan itu yang lazim dilakukan Nabi. Itu yang biasa dilakukan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ya. Tetapi kalau kita melakukannya kadang-kadang atau karena suatu keperluan, maka hukumnya boleh berdasarkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kaum muslimin rahimakumullah, jangan sampai setelah kita mengetahui bahwa Nabi pernah minum berdiri, lalu kita serampangan, bahkan akhirnya menggampangkan minum dengan cara berdiri. Tidak, ya. Ikhwan fillah, itu tentang hukum minum. Lalu bagaimana dengan hukum makan? Makan dengan cara berdiri atau makan sambil jalan, apa hukumnya? Kaum muslimin rahimakumullah, dikatakan wa ammal aklu qa'iman falam yasbut fihi nahyun. Adapun larangan atau makan dengan cara berdiri, kata Syekh, maka
tidak ada dalil yang sahih